keberadaanmu duduk di depan wali dari aulia illah lebih baik daripada engkau sholat, kau ibadah sampai terpotong-potong badanmu irban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini, baru-baru ini saya menemukan satu buah video ya, di mana video tersebut itu ada seorang habib yang mengatakan bahwa duduknya seorang di hadapan wali Allah walaupun sejenak sekedar waktu yang cukup untuk memerah susu atau memecahkan telur, hal itu lebih baik daripada ibadah kepada Allah sampai badannya itu terpotong-potong. Nah, lalu saya cari-cari ini hadis di riwayat mana, kemudian perawinya siapa, namun tidak saya temukan ya teman-teman. Ternyata saya telusuri, ini adalah kalam Habib Alwi bin Syihab, yaitu halaman 1 nomor 139. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ya mereka ini ya selalu membuat seperti seakan-akan ini adalah hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun kenyataannya kita tidak pernah menjumpai tentang riwayat-riwayat yang semacam ini. Ternyata itu hanyalah riwayat karangan kelompok mereka. Nah, teman-teman, jadi ibadah yang paling agung adalah kita ini beribadah kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah, yaitu dengan mengerjakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti amalan yang wajib, sholat, dan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa Habib-Habib ini mengatakan duduknya seorang di hadapan wali Allah ya itu lebih baik daripada ibadah kepada Allah sampai badannya itu terpotong-potong? Nah, oke teman-teman, lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut ya. Dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali Habsyi. Julusuka inda wali min auliyaillah, duduknya kamu di depan orang soleh, hayyin au mayyit, dia masih hidup atau jasadnya sudah tergeletak meninggal. Walau kahal bisyatin, walaupun seperti sebentar seperti orang merah susu, au kasajji baidah, seperti orang mencakan telur, khairun laka min an ta'budallaha fi zawayatil ardi kulliha au ila an taqatta'a aduka irban. Maka duduknya kamu di depan orang soleh yang hidup atau yang sudah meninggal itu lebih baik daripada kamu beribadah, walaupun kamu beribadah dari banyaknya ibadah sampai tangan kamu ini terputus, terpotong-potong karena banyaknya ibadah, walaupun sebentar duduk di depan orang soleh. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, mereka ini memang meyakini tentang duduk bersama wali Allah itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah kalian itu walaupun terpotong-potong. Allahu Akbar ya teman-teman. Ini sepertinya adalah seperti doktrin ya, untuk mereka ini harus mengagungkan kelompok mereka. Karena apa? Mereka ini selalu mengatakan bahwa kelompok mereka ini adalah wali Allah, wali Allah, wali Allah. Padahal ciri-ciri wali Allah itu adalah beriman, bertakwa kepada Allah SWT, menjalankan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan segala kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dan setiap muslim ini bisa menjadi wali ya, bukan dari kelompok mereka saja yang bisa menjadi wali. Karena apa? Karena syarat menjadi wali itu adalah beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Tidak ada syarat yang lain, harus bertapa ataupun harus pergi ke gunung mana, harus berpakaian apa gitu, tidak. Namun syarat menjadi wali adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada satu video juga. Memang video ini memang menyebar tentang duduknya seorang di hadapan wali, dan ini juga menyebar di kalangan mereka, para habib-habib mereka ini ya, teman-teman. Oke, saya akan tampilkan video tersebut ya. Saleh, wali min auliyaillah, keberadaanmu duduk di depan wali dari aulia illah lebih baik daripada engkau sholat, kau ibadah sampai terpotong-potong badanmu irban. Membaca Al-Quran ya itu bagus adanya, namun ketika dudukmu di hadapan aulia as-salihin itu lebih baik dari semua
dan kita Nah, teman-teman ya, kita sudah lihat dan dengarkan ya, mereka ini memang jauh daripada sifat-sifat wali ya. Karena apa ya? Sifat-sifat wali tidak semacam itu. Bahkan mereka ini lebih mengagungkan klan mereka. Bayangkan, kita sholat wajib ya, maupun sholat sunnah, itu lebih baik itu duduk di hadapan wali, walaupun di kuburan wali. Ini dari mana asalnya ya teman-teman? Ini sama juga merendahkan ya syariat Islam, merendahkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beribadah, sholat 5 waktu, sholat sunnah, itu tidak apa-apanya di depan kalau kita duduk di hadapan wali Allah. Lalu bagaimana kita bisa mengenali ciri-ciri wali Allah? Nah, oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhut Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah ciri-ciri wali Allah. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya ya. Cara jadi wali cuma satu, ya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Apa ciri-ciri mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Itu ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya siapapun boleh jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki maupun perempuan, siapa boleh jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah derajat yang bisa diraih oleh siapa saja. Bukan oleh suku tertentu, bukan oleh jenis kulit tertentu, warna Bisa kulit Habib tertentu, tertentu, ya, bukan ya. dari keturunan tertentu, enggak. Siapapun boleh jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang mudah. Jadi wali Allah silakan. Syaratnya bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelaskan teman-teman. Jadi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah syarat menjadi wali. Jadi kita ini semua bisa menjadi wali. Namun ya itu tadi, kamu harus penuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, beriman, bertakwa dan meninggalkan segala kemungkaran, kemaksiatan yang ada di dunia ini. Itu bisa menjadi wali, insya Allah ya. Namun kalau kita lihat ceramah-ceramah dari Habib-Habib ini ya, Habib-Habib Ba'lawi ini, mereka selalu mengagung-agungkan nasab-nasab mereka. Habib Fulan ini wali Allah. Bahkan Habib ini sudah meninggal juga ya, itu lebih baik duduk bersama wali Allah ya, wali Allah yang sudah meninggal. Katanya itu lebih baik daripada beribadah yang terpotong-potong gitu ya. Maksudnya kalau dipotong-potong itu ya, itu lebih baik duduk bersama wali Allah walaupun yang sudah meninggal. Dan ini adalah tidak benar ya teman-teman ya. Tidak benar kalau semacam ini ya, itu diyakini oleh kaum muslimin ya. Ini seakan-akan adalah seperti mengagung-agungkan klan mereka. Kecuali kalau duduk di majelis ilmu ya teman-teman. Kecuali kalau duduk di majelis ilmu. Itu memang ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaan duduk di majelis ilmu. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Oleh karenanya tidak syarat bahwasanya seorang wali Allah harus dari suku tertentu, harus dari bangsa tertentu, harus warna kulit tertentu. Tidak ada. Harus pakai baju tertentu, harus bertapa di mana, ya harus. Tidak ada ya. Tidak ada juga bahwasanya ya wali-wali Allah Subhanahu wa taala harus sakti, harus ini, enggak ada ya. Wali Allah adalah beriman dan bertakwa. Bukan wali Allah harus terkenal, tidak. Harus tenar, tidak ya. Siapapun bisa menjadi wali-wali Allah, yang penting dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun saya akan membahas juga ya, dari kalangan mereka ini dari kalangan mereka ini apabila menjadi habib, lalu kemudian mereka ini kurang ya dalam segala bentuknya, misal kurang gitu ya. Namun ini pasti akan dianggap sebagai wali majdub ya, wali majdub. Dan itu memang tidak benar ya teman-teman ya. Ini sama halnya merendahkan wali Allah. Wali Allah kok gila? Wali Allah itu tidak gila. Ya, kalau kita lihat para sahabat Nabi SAW ya, itu wali-wali Allah. Seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, itu wali Allah. Lalu kemudian para tabi'in, tabi'un tabi'in, itu juga ada yang menjadi wali Allah. Namun kalau dikaitkan dengan wali Allah itu gila ya, orang-orang sufi dari kalangan Habib-Habib ini mengagung-agungkan yaitu wali majdub ya. Allahu Akbar. Dan itu juga kita bahas ya teman-teman, dan itu juga tidak benar. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.